Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Nuradi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu klub sepak bola yang paling bersejarah dan berpengaruh di Indonesia, yaitu Persibaya Surabaya. Persibaya bukan hanya tim sepak bola biasa, tetapi juga memiliki sejarah panjang, prestasi gemilang, dan basis supporter yang luar biasa. Dalam presentasi kali ini, saya akan menjelaskan sejarah Persibaya, prestasi klub ini, supporter yang luar biasa yaitu bonek dan bonita, lalu peran Persibaya dalam sepak bola Indonesia, dan yang kelima, tantangan dan masa depan di klub ini. Mari kita mulai. Yang pertama yaitu sejarah Persibaya yang awal mulanya dari bernama SIVB, lalu beranjak ke Bajul Ijo. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Persibaya berdiri dan berkembang menjadi klub besar di Indonesia. Persibaya lahir pada 18 Juni 1927 dengan nama Sorabajasa Indonesia Football Board yang disingkat SIVB. Saat itu sepak bola bukan hanya permainan, tetapi juga alat perjuangan melawan penjajah. Tahun 1930, SIVB ikut mendirikan PSSI sebagai bentuk perlawanan terhadap kompetisi sepak bola Belanda. Setelah Indonesia merdeka, SIVB berganti nama menjadi Persibaya Surabaya, yang sejak saat itu berkembang menjadi klub yang disegani. Lalu yang kedua, prestasi Persibaya, klub penuh gelar. Di sini saya akan menjelaskan berbagai gelar yang pernah diraih Persibaya sepanjang sejarahnya. Sebagai salah satu klub tersukses di Indonesia, Persibaya telah mengoleksi berbagai gelar juara, yaitu yang pertama juara Perserikatan 5 kali pada tahun 1951, 1952, 1975 sampai 76, 1977 sampai 78, 1987, 88. Lalu yang kedua ada juara Liga Indonesia 2 kali pada tahun 1996 sampai 97 sampai ke 2004. Lalu yang ketiga juara Liga 2 pada tahun 2017 kembali ke Liga 1. Dari sini kita bisa melihat bahwa Persibaya bukan tim sembarangan, melainkan klub dengan sejarah prestasi yang kuat. Lalu sini supporter Persibaya yaitu ada bonek dan juga bonita. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu elemen penting dari Persibaya, para supporternya, yaitu yang pertama ada bonek, yaitu bonek itu bondo nekat, dan bonita itu bonek wanita, adalah sekelompok supporter yang terkenal loyal, militan, dan selalu mendukung Persibaya dimanapun. Namun perjalanan bonek tidak selalu mudah. Dulu mereka sering dicap negatif karena aksi nekatnya. Tetapi sekarang banyak komunitas bonek yang aktif dalam kegiatan sosial seperti bonek peduli, contohnya membantu masyarakat melalui kegiatan amal, lalu gerakan bonek damai menciptakan citra supporter yang lebih positif. Supporter bukan sekedar penonton tetapi bagian dari identitas klub. Lalu yang keempat yaitu Persibaya dan pengaruh dalam sepak bola Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana Persibaya berkontribusi bagi perkembangan sepak bola di Indonesia. Persibaya tidak hanya bermain bola tetapi juga mencetak pemain berbakat seperti Evan Dimas, Pejo Sugiantoro, dan Rahmat Irianto. Lalu yang kedua, mengembangkan sepak bola di usia muda melalui akademi pemain junior. Lalu yang ketiga, meningkatkan industri sepak bola melewat merchandise, tiket, dan fanbase yang besar. Jika sepak bola Indonesia adalah rumah,
maka Persibaya adalah salah satu fondasinya. Lalu yang kelima, tantangan dan masa depan Persibaya. Di sini saya akan menjelaskan beberapa tantangan yang dihadapi Persibaya serta peluang di masa depan. Yaitu persaingan Liga 1 yang semakin ketat. Contohnya klub lain makin kuat, Persibaya harus terus berkembang. Lalu yang kedua, tantangannya yaitu manajemen klub harus lebih profesional. Contohnya ya agar finansial stabil dan prestasi tetap terjaga. Lalu yang ketiga, tantangannya yaitu dukungan supporter yang lebih positif. Karena agar bonek terus dikenal sebagai supporter yang solid dan tertib. Dengan sejarah dan fanbase yang benar, masa depan Persibaya tetap cerah. Lalu di sini ada daftar pelatih dari masa ke masa dari musim 1987 sampai sekarang, yang salah satunya ada Rusdi Bahalawan. Lalu dan yang tidak aktifnya salah satunya itu Iwan Setiawan. Ini adalah salah satu gambar bonek di Stadion Gelora Bung Tomo pada lanjutan pertandingan Liga 1 ketika melawan Arema FC 6 Mei 2018. Di sini juga ada identitas singkatnya Persibaya. Nah, di sini nama Persibaya itu yaitu Persatuan Sepak Bola Surabaya. Julukannya Bajul Ijo Green Force, berdiri pada tahun 18 Juni 1927. Stadion Gelora Bung Tomo yang berkapasitas 46.806 penonton. Milik Persibaya itu PT Persebaya Indonesia. Presidennya Azrul Ananda, pelatih Paul Muster. Berada di Liga 1. Situs webnya ada di sini, kelompok supporternya itu bonek dan bonita. Di sini juga ada awal mula logo Persibaya pada era Liga Indonesia yang berbentuk seperti ini pada tahun 1950. Lalu saya juga lalu ada juga ini. Nah, filosofi gaya bermain Persibaya itu yaitu permainannya yang menyerang dan yang cepat dan atraktif. Filosofi tim ini adalah ngosek, yaitu menyerang tanpa henti dan mengandalkan pemain muda berbakat dari akademi sendiri. Nah, ini kostum kandang Persibaya yang berwarna hijau yang memiliki makna mendalam yang mencerminkan identitas sejarah dan filosofi klub. Yang pertama, melambangkan kota Surabaya. Hijau adalah warna yang erat kaitannya dengan Surabaya. Kota ini memiliki julukan kota pahlawan, dan warna hijau pada seragam Persibaya mencerminkan semangat perjuangan serta keberanian yang diwariskan oleh para pahlawan. Yang kedua, representasi julukan Bajul Ijo. Persibaya juga dikenal dengan julukan Bajul Ijo atau buaya hijau, yang berasal dari legenda pertempuran antara buaya dan sura, yaitu ikan hiu. Dan mitos asal-usul nama Surabaya, warna hijau pada kostum melambangkan kekuatan dan keganasan buaya sebagai simbol klub. Yang ketiga itu simbol semangat dan militansi bonek. Bonek sebagai supporter Persibaya juga identik dengan warna hijau. Warna ini mencerminkan kebersamaan, kesetiaan, dan semangat juang yang tak pernah padam dalam mendukung tim baik dalam kondisi sulit maupun saat berjaya. Dan yang keempat itu filosofi pertumbuhan dan harapan. Yang kelima, koneksi dengan alam dan lingkungan. Nah, lalu di sini ada kostum tandang yang berwarna putih yang memiliki beberapa makna mendalam yang mencerminkan filosofi klub, identitas tim, dan semangat perjuangan di laga tandang.
yaitu ada kesucian dan sportivitas, simbol mentalis pejuang, kontras dengan warna hijau kandang, kesederhanaan dan elegansi. Lalu ada filosofi keberanian dan keyakinan. Dan yang terakhir ini ada kostum alternatif Persebaya yang berwarna merah, yang memiliki makna yang kuat dan simbolis meskipun jarang digunakan dibandingkan kostum hijau kandang dan putih tandang. Simbolnya yaitu keberanian dan semangat juang, menghormati sejarah kota Surabaya, energi dan kekuatan, lalu ada daya tarik visual dan variasi, representasi semangat bonek. Lalu di sini saya juga biodata saya. Saya bernama Ilham Nurhadi, saya lahir di Cimahi 17 Juli 2007 dan saya saat ini tinggal di Batu Jajar, Citunjuk. Dalam keseharian saya memiliki hobi seperti hobi menyanyi, mendengarkan musik, dan saya juga bercita-cita untuk menjadi konduktor PT KAI Indonesia Persero. Lalu sebagai penutup, saya ingin menyampaikan satu hal penting. Persibaya bukan hanya sekedar tim sepak bola. Persibaya adalah sejarah atau ini adalah sejarah kebanggaan dan semangat yang terus hidup. Terlepas dari klub mana yang kita dukung, kita bisa belajar dari Persibaya tentang semangat pantang menyerah. Yang kedua, loyalitas yang tak tergoyahkan. Lalu yang ketiga, sepak bola lebih dari sekedar permainan, ini tentang identitas dan kebersamaan. Semoga presentasi ini memberi wawasan baru tentang Persibaya dalam sepak bola Indonesia. Terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.